Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di tahun yang baru ketemu lagi nih bersama saya Muhammad Farid Rizky dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, pada proklamasi kemerdekaan Indonesia ini saya akan membahas menjadi 4 subbab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Teman-teman, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, masing-masing kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat. Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat parah bagi bangsa Jepang. Bagaimana tidak, kedua kota ini merupakan pusat markas militer Jepang dan juga pusat pendidikan serta pelayanan yang ada di Jepang. Dengan terpaksa, pada akhirnya Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan juga akan menyerahkan daerah-daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda pro kemerdekaan mendengar berita ini melalui radio BBC. Hal ini karena beliau bekerja di radio tersebut. Dan kemudian Sultan Syahrir memberitahukan kepada tokoh pemuda pro kemerdekaan yang lain atas kekalahan Jepang terhadap sekutu ini. Kemudian teman-teman, mereka menunda untuk memberitahukan kepada tokoh Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena pada saat itu, sejak tanggal 9 Agustus hingga tanggal 14 Agustus, 3 tokoh PPKI yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Mediodiningrat sedang dipanggil oleh Marsikal Terauchi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Teman-teman, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda menemui Soekarno-Hatta dan mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta menilai kemerdekaan Indonesia harus dirumuskan bersama PPKI sebagaimana yang telah diatur oleh Jepang. Kemudian teman-teman, pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 3 pagi, golongan pemuda sepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan karena Rengas Dengklok jauh dari pengawasan Jepang karena letaknya yang cukup terpencil dan juga tidak terlalu jauh dari Jakarta. Di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta diminta oleh golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun sayangnya teman-teman, usaha golongan muda ini belum berhasil. Pada akhirnya, Ahmad Subardjo mewakili golongan tua dan Wikana sebagai golongan muda sepakat dan menjamin bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Karena jaminan inilah, tentara peta atau komandan peta yang ada di Rengas Dengklok ini mengizinkan Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dengan syarat akan memproklamasikan kemerdekaan. Sesampainya di Jakarta, golongan tua dan muda kemudian mencari tempat untuk berdiskusi dan juga merumuskan teks proklamasi yang akan dilaksanakan. Kemudian, perwira Jepang yaitu Laksamana Tadashi Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat tokoh golongan muda dan tua untuk berdiskusi dan merumuskan teks proklamasi. Dan pada akhirnya, para tokoh-tokoh ini merumuskan teks proklamasi dan juga teknis proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sebagaimana teman-teman ketahui, perumusan teks proklamasi ini merupakan buah dari hasil Ahmad Subardjo dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian teks ini diketik oleh Sayuti Melik. Disepakati bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan di lapangan Ikada pada pagi hari. Namun ketika pagi hari, para golongan tua dan muda ini bertolak ke lapangan Ikada, ternyata lapangan Ikada telah dijaga oleh tentara Jepang.
Mereka telah mengetahui ada rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada akhirnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Antus Muhammad Hatta memutuskan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rumah Insinyur Soekarno kemudian dijaga oleh pasukan peta di bawah Latif Hendra Diningrat. Kemudian teman-teman, tepat pada pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengibaran sang merah putih yang dilakukan oleh 3 orang, yakni S. Suhut, Latif Hendra Diningrat, dan juga S. K. Trimurti sebagai pembawa baki bendera pusaka. Bendera ini dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pada saat pengibaran bendera ini pula lah lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teman-teman, kemerdekaan merupakan puncak dari perjuangan segenap bangsa Indonesia dalam terbebas dari belenggu penjajah, mulai dari usaha yang bersifat tradisional, organisasi politik hingga diplomasi telah dilakukan, dan puncaknya lah pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya dengan adanya kemerdekaan memberikan makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Seperti pada bidang sosial budaya, adanya kemerdekaan dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sebagaimana kita ketahui, kemerdekaan merupakan bentuk dari kerjasama seluruh bangsa Indonesia. Tanpa memandang status, sosial, budaya, mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, dengan adanya kemerdekaan, maka segenap bangsa Indonesia dapat bebas dalam menjalankan kepercayaannya dan juga adat budaya yang ada di daerahnya. Sebagaimana kita diketahui, ketika adanya penjajahan, banyak budaya-budaya atau keyakinan yang dibatasi oleh penjajah. Dan kemudian teman-teman, di bidang politik, dengan adanya bidang politik menunjukkan bahwa Indonesia kini telah menjadi negara sah yang berdaulat baik di dalam dan di luar. Artinya Indonesia telah diakui secara internasional sebagai negara yang sah dan berdaulat. Kemudian teman-teman, dengan adanya kemerdekaan, maka Indonesia dapat bergabung pada organisasi dunia seperti contohnya PBB. Pada gambar ini merupakan pidato Insinyur Soekarno pada masuknya Indonesia ke keanggotaan PBB pertama kalinya. Hal ini dapat mendukung komitmen dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Kemudian teman-teman, ada juga nih di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kemerdekaan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam bekerja, menjalankan aktivitas ekonomi, dan juga masyarakat dapat berdaulat memiliki sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai penjajah. Dan kemudian teman-teman, dengan adanya kemerdekaan, maka Indonesia bisa melakukan perdagangan internasional, seperti contohnya ekspor impor dan bekerja sama dengan negara lain. Tentunya ini dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan kemudian teman-teman, di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, dengan adanya kemerdekaan, maka bangsa Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dengan bebas tanpa adanya paksaan ataupun batasan-batasan. Seperti yang kita ketahui saat ada penjajahan dulu, kurikulum yang dilakukan yaitu kurikulum yang rendah dan sesuai dengan kepentingan penjajah itu sendiri. Sehingga contohnya nih seperti di gambar, itu merupakan prestasi anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.